Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallam. Hadirin wal hadirat sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menikmati hidup kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan ibadah saum. Maka tentunya ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlipat curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya dan berharap nanti di akhirat dikumpulkan dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sa'imin wa sa'imat rahimakumullah. Tentunya kita berharap bagaimana dalam kehidupan yang fana ini Allah jadikan kita, Allah tetapkan kita menjadi keluarga yang penuh dengan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini sesaat. Jangan sampai kita sia-siakan berlalu begitu saja cerita kita tanpa makna yang baik, tanpa goresan cerita yang indah dalam kehidupan. Maka tentunya tidak ada yang bisa merubah dalam ketetapan cerita kita. Di antaranya adalah syariat kita sebagai manusia. Kalau kita sudah berupaya menjadi orang yang baik, tentunya Allah pun akan memberikan jalan di dalam kebaikan itu tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, maka Allah akan berikan jalan-jalan buat kita. Jalan hidayah, jalan taufik, jalan inayah, jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan. Maka ditutup pada ayat ini, Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan dalam rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah maknanya adalah tenang. Ketenangan akan bisa didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasangan kita ditenangkan oleh Allah, anak-anak keturunan kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya yang memiliki ketenangan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan hamba tadi memperoleh ketenangan tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita rumah tangga ingin menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, dimulai dari seorang ayah. Kita bukan hanya sekedar pandai berbicara, retorika, mengajak orang lain, mengajak keluarga kita, tapi juga butuh action, butuh amaliyah yang nyata. Maka ketika kita memerintahkan istri kita untuk tahajud, untuk duha, untuk tilawah Quran, untuk sedekah dan lain sebagainya, ibda binafsik, mulailah dari diri kita seorang ayah. Maka kalau kita sudah melakukan amal yang baik, insya Allah, bukankah setiap doa, setiap apapun aktivitas kita, kita pun kaitkan doa kita untuk pasangan kita, buat anak keturunan kita. Maka insya Allah doa yang baik dari suami akan dikabul oleh Allah. Begitu pun wanita yang salehah. Doanya wanita yang soleha itu pasti diberi rezeki. Ya, amaliyah wanita yang soleha itu mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah wanita-wanita yang senantiasa bercermin kepada Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperoleh ridho daripada pasangan hidupnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ayahnya soleh, bundanya soleha, maka insya Allah anak-anaknya Allah berikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang qurratu a'yun, yang sedap dipandang mata, yang menyejukkan hati. Karena anak kita belum disuruh sholat, beliau sudah siap anak-anakku semuanya berangkat ke masjid, ke mushola untuk sholat bersama-sama berjamaah. Belum kita menyuruh anak-anak kita membaca Al-Quran, anak kita terdengar suaranya di kamar masing-masing.
alunan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Berakhlak mulia, tawadu terhadap orang tuanya, bisa menunjukkan kebaikan terhadap orang lain dengan akhlaknya, maka inilah binaan dari orang tua yang baik, yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang bisa mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.